Kalau ada orang mengatakan ini bawaan, mereka mati-mati memperjuang mengatakan bahwa ini given, pemberian dari Tuhan. Kalau bapak diberikan karunia jadi laki-laki, ibu diberikan karunia jadi perempuan, maka mereka juga mengatakan ini pemberian Tuhan. Maka kalau memang itu pemberian Tuhan, mengapa bisa dirubah? Buktinya ada yang dulunya bencong, banci, bisa merubah balik menjadi laki-laki yang sempurna. Dan kalau memang laki-laki perempuan sama, di Amerika ada laki-laki ada perempuan, di Inggris ada laki-laki ada perempuan, di Indonesia ada laki-laki ada perempuan, dan kadarnya itu hampir-hampir berimbang. Tapi pada kasus LGBT, dia hanya berkembang di negara yang tidak peduli. Contoh Thailand. Thailand itu warganya termasuk cuek, tak peduli. Bahkan di sanalah diadakan Miss Universe, lomba laki-laki tercantik di dunia. Itu diadakan di Bangkok, Thailand. Itu menunjukkan kalau di negara itu tekanannya kuat, maka ini tak tumbuh. Saya 4 tahun di Mesir, sekali cuman ketemu bencong di stasiun kereta api. Tak sengaja nampak saya, ada juga bencong. Sekali cuma. Tapi di tempat kita dulu waktu masih ceramah subuh Sabtu di An-Nur, seminggu sekali jumpa. Di Tabik Gadang, Haringkado. Paling takut saya mati mesin di daerah itu dah. Sempat mesin nak mati dikeroyoknya. Tapi di Thailand dia berkembang biak. Itu menunjukkan dia bukan pemberian Tuhan, tapi tumbuh dalam keadaan. Kalau keadaannya itu keras, maka dia minim. Kalau keadaannya dibiarkan, dia akan muncul. Mereka ini adalah upaya dari Barat untuk merusak. Orang Barat itu tidak perlu dibom, tidak perlu diledakkan. Mereka akan mati dengan sendirinya. Janji Allah Subhanahu wa taala dijanjikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tafta'unnal Konstantiniyah, kalian akan menguasai Konstantinopel. Waktu itu ibaratnya sekarang ada orang di perkampungan Sakai, suku Akit, suku Talang yang berada di kaum primitif, buta huruf, tak bisa tulis baca. Tiba-tiba ada seorang anak pedalaman berkata, kita akan menaklukkan Paris, Perancis. Kira-kira apa kata orang? Gila. Makanya mereka katakan Muhammad itu sahir, tukang sihir. Majnun, gila. Asatirul awalin, tukang dongeng. Karena tinggal di masyarakat primitif, tak bisa tulis baca, pedalaman. Makkah, Madinah itu dulu pedalaman. Namanya aja Yasrib. Yasrib artinya tanah tandus, tanah mati, tanah banyak penyakit, banyak hama dan kuman. Maka dirubah Nabi menjadi nama Al-Madinah Al-Munawwarah. Di tengah kampung pedalaman primitif tak bisa tulis baca itu, ada seorang laki-laki punya cita-cita luar biasa. Apa kata dia? La tafta'unnal Konstantiniyah, kalian akan merebut Konstantinopel, kota nomor 1 dunia yang didirikan oleh Kaisar Konstantin. Tapi lagi-lagi janji Allah benar, innaka la tukhliful mi'ad. Janji Nabi betul, dan yang membebaskan Konstantinopel itu memakai nama Nabi 2 kali. Yang pertama Muhammad, yang kedua Al-Fatih. Nama Muhammad Al-Fatih. Ana Ahmad, ana Muhammad, ana Al-Fatih, ana Al-Khatim, ana Al-Hami, ana Al-Aqib, ana Al-Hashir. Aku adalah Ahmad, aku Muhammad, ana Al-Fatih. Aku sang pembuka, sang penakluk yang menaklukkan Konstantinopel, namanya sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada satu janji Nabi satu lagi. Konstantinopel sudah. Apa yang belum? Rom adalah Romawi, dan ketika itu Romawi pusat kerajaannya adalah Italia sekarang. Di dalam Italia itu ada negara kecil bernama Vatikan. Maka puncak kerajaan Romawi
di mana-mana ada peninggalannya. Di Maroko ada Kolosium, opera, tempat dulu pernah menjadi provinsi Romawi. Kalau Bapak Ibu pergi ke Kairo 200 km ke arah Laut Mediterania, ada kota namanya Alexandria. Masih ada opera, tempat pertunjukan. Masih ada Kolosium seperti tempat main sepak bola. Dan di sana banyak tiang-tiang peninggalan Romawi kuno. Maroko pernah jadi provinsi, Alexandria Iskandaria pernah jadi provinsi, Suriah Damaskus pernah jadi provinsi Romawi, tapi pusatnya adalah Eropa. Nabi berjanji nanti di akhir zaman kalian akan merebut Eropa dan orang itu akan mati bukan karena kita membunuh, mereka mati dengan sendirinya. Pertama, mereka mati karena tak punya keturunan. Mengapa mereka tidak punya keturunan? Karena mereka tak mau menikah. Terbukti janji Nabi. Sampai sekarang orang Jerman kalau mau menikah dan punya anak, anaknya disekolahkan sampai PhD, Doctor of Philosophy S3, gratis. Saking tak maunya mereka punya anak. Beda dengan tempat kita, malah ditekan supaya anak cukup 2 saja. Mereka rumah besar, mobil mewah, hidup nyaman, makanan enak, tak mau punya anak. Orang kita makan kangkung sambal belacan, tidur, makan tidur 10. Hebatnya orang Islam. Maka secara populasi kita akan menang tanpa harus membunuh, tanpa harus meletupkan gedung, tanpa harus meledakkan. Maka kita serangannya bukan serangan teroris, tapi serangan populasi masyarakat muslim yang luar biasa. Yang kedua, mereka Eropa, Amerika akan punah dengan sendirinya. Kenapa mereka punah dengan sendirinya? Karena angka bunuh diri tertinggi di dunia Amerika. Setelah itu Eropa, habis itu Jepang. Orang Jepang kalau dia stres, depresi, suntuk, malu, tertuduh korupsi aja. Belum korupsi, tertuduh korupsi, langsung diambilnya samurai yang ada di pintu, tusuknya jantungnya, arah kiri gerak. Orang kita sudah, jangankan tertuduh, sudah terhukum pun saya tak bersalah. Ini konspirasi. Orang Eropa bunuh diri, angka bunuh diri tinggi luar biasa. Kebetulan kemarin ceramah di Langsa, jumpa sahabat kawan orang Aceh. Dia setiap musim setahun sekali diundang masyarakat Aceh di Eropa. Karena dulu banyak sahabat-sahabat kita orang Aceh di Eropa. Salah satunya di Stockholm. Kata dia masjid raya Stockholm besar itu azan boleh dikumandangkan di luar. Yang lain azannya di dalam macam Singapura. Tapi ini boleh. Kenapa boleh? Karena masjid Stockholm mampu menurunkan angka bunuh diri. Jadi di masjid itu tidak mesti orang Islam saja yang boleh. Silakan siapapun masuk ke dalam dan ceramahnya pakai bahasa internasional. Banyak orang-orang yang mau bunuh diri tak jadi mendengar kajian-kajian Islam yang disampaikan oleh ulama di Stockholm. Itu menunjukkan kajian mereka di Stockholm itu berkualitas. Bagaimana orang yang sudah putus asa mau bunuh diri tak jadi bunuh diri. Beda dengan tempat kita, masih lagi mengkaji kaki celana, kunut tak kunut. Kira-kira kalau kajian kunut, usolli, kaki celana, jenggot dibawa ke Stockholm, kira-kira mampu menekan angka bunuh diri atau orang makin cepat bunuh diri? Yang ketiga, kenapa orang Amerika Eropa itu akan punah dengan sendirinya? Inilah dia wabah yang dikirim Allah Ta'ala. Dulu pernah ada dikirimnya Farsalna alaihim tayran ababil. Kami kirimkan tayr, burung ababil, tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Mereka macam daun kayu dimakan ulat, berkerut mati. Dulu yang membinasakan Abraha. Sekarang ada lagi yang lebih dahsyat daripada toiron ababil. Itulah dia wabah virus HIV AIDS. Dan itu diperuntukkan untuk mereka yang seks bebas,
LGBT. Kumannya sampai sekarang belum ada penyembuhnya. Baru dikatakan menetralisir, tapi ternyata penyakitnya mengerikan. Dia tak langsung mati, tapi kekebalan tubuhnya hilang. Dan sekarang mereka gempar-gemborkan itu semua. Mereka katakan marilah diajak semua. Sebenarnya mereka sedang menggali lubang kematian mereka sendiri. Maka kita jagalah anak-anak kita, karena mereka sedang menghidupkan wabah itu. Mereka tularkan sesama mereka dengan dari ateis. Dengar apa kata Romo Mangun Suseno, yang orang Jerman, orang pokoknya bule lah ya, bukan orang kita, tapi sudah jadi warga negara Indonesia. Dalam pernyataannya bahwa doktrin agama Katolik tidak membenarkan pernikahan sejenis, sisa-sisa ajaran murni Nabi Isa alaihissalam masih ada, sisa-sisa kecilnya disuarakannya. Agama apapun tidak membenarkan itu. Maka negeri yang tenggelam di laut mati, Dead Sea, si laut Dead mati di Yordania, itu bernama Kampung Sadum. Ja'alna 'aliyaha safilaha, bagian bawahnya kami naikkan ke atas, bagian atasnya kami turunkan ke bawah. Setelah kami bolak-balikkan, amtarna 'alaihim hijaratan, kami hujani mereka dengan batu-batu, hijaratan min sijilin mamdud, dari tanah-tanah liat yang terbakar, batu meteor, hancur mereka semua. Dan tinggallah Dead Sea, laut mati. Saking masifnya laut mati itu, orang yang berenang pun mengapung di atas, saking tingginya kadar garam. Dan kawan-kawan dulu jamaah haji dari Mesir, dari Maroko, dari India, dari Yordania, yang dari Yordan kalau pergi ke Makkah membawa garam laut mati, bungkal-bungkal, dijual ke jamaah haji. Untuk apa? Untuk obat gatal-gatal. Ternyata garam laut mati itu dicampur dengan air, disiramkan, sehat. Nah, kalau yang dari Mesir, Pak Ustaz membawa kadal, obat kuat. Tapi saya tak pernah, sekali pun saya tak pernah. Tak pandai saya jual ini. Kawan-kawan itu ada yang pandai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh sebab itu maka kalau sekarang mereka sedang iklankan dengan benderanya, dengan ormasnya dilindungi, namanya Gaya Nusantara, pimpinannya doktor, isinya gay, melambai, mereka sedang menuju pintu kematian mereka. Silakan aja, mereka akan mati dengan sendirinya. Disitulah anak-anak muda yang istiqomah ini